Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muminah dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan tentang penggunaan media tradisional dalam materi melestarikan nilai lokal cerita rakyat kelas 10. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih cerita rakyat itu. Nah, cerita rakyat adalah cerita yang secara lisan diturunkan oleh orang-orang terdahulu. Nah, cerita ini sudah berkembang sejak dahulu kala dan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, cerita rakyat ini masuk sebagai karya sastra. Mengapa demikian? Karena penyampaiannya secara lisan. Jadi, cerita rakyat atau sering kita kenal dengan hikayat ini dikategorikan sebagai sastra lisan. Jadi, apa sih sastra lisan itu? Nah, sastra lisan sama halnya dengan cerita rakyat, yaitu diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan. Jadi pada zaman dahulu itu masyarakat tidak mengenal tulisan, sehingga mereka menyampaikannya menggunakan tradisi lisan untuk bercerita. Dan kemungkinan besar mengalami perubahan dari generasi ke generasi, baik itu perubahan tata bahasa atau penghapusan baris tertentu. Karena sastra lisan itu mengandung mitos, legenda, dongeng, dan terkadang mengandung unsur-unsur pengobatan, oleh sebab itu saya memanfaatkan mitos, legenda, dan dongeng di masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi yang pertama yaitu tentang mitos. Nah, mitos itu menceritakan peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan suci, namun secara ilmiah belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, mitos ini biasanya bersifat mistis, menceritakan terjadinya alam. Kemudian ada susunan para dewi, contohnya seperti mitos Dewi Anjani. Jadi masyarakat suku Sasak itu beberapa orang itu mempercayai bahwa Dewi Anjani itu adalah ratu dari jin yang menjaga Gunung Rinjani. Kemudian yang kedua yaitu ada legenda. Legenda diambil berdasarkan historis atau sejarah yang ditambah imajinasi. Jadi umumnya itu menceritakan tentang asal-usul terjadinya suatu tempat yang sampai saat ini kita temui. Contohnya yang baru-baru viral itu ada legenda Embung Bidadari. Jadi masyarakat di sana itu mempercayai bahwa ada seorang dewi yang turun dan mereka itu melihat ada sebercak cahaya yang memancar dari embung tersebut, sehingga masyarakat sana meyakini bahwa siapapun yang membersihkan diri di sana maka penyakitnya akan diangkat. Kemudian yang ketiga yaitu ada tentang dongeng. Nah, cerita dongeng ini tidak dianggap benar-benar terjadi, melainkan fiktif dan imajinatif. Selain sebagai hiburan, jadi dongeng itu bertujuan sebagai pendidikan karena mempunyai nilai moral. Contohnya seperti yang masih saat ini yaitu ada dongeng Tagodek-godek dan Tatuntel-tuntel. Satu hikayat atau cerita rakyat bisa meliputi beberapa jenis yang sudah disebutkan tadi, yaitu contohnya seperti cerita Putri Mandalika, di mana terdapat jenis mitos dan legenda dari Pulau Lombok. Jadi itu tadi beberapa media tradisional yang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam konteksnya, pembelajaran menunjuk pada proses komunikasi antar pelajar yakni siswa dan sumber belajar yakni mitos, legenda, dongeng. Oleh karena itu, media tersebut bisa membantu pembelajar dalam memahami sastra lisan, sehingga memudahkan siswa memahami karya sastra dengan visualisasi, informatif, dan bahasa yang sederhana tetapi menarik minat. Jadi hanya ini yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.